사랑이 아주 초라해. 샹! 해주라! 새끼! Menceritakan seorang pengacara tidak berkompeten, tetapi dia setuju untuk mengambil dan menangani kasus itu. Sayangnya, dia seringkali dilabeli sebagai salah satu pengacara bermulut besar karena berbicaranya. Sialnya, dia hanya memiliki tingkat kemenangan 10% untuk menangani kasusnya. Terlepas dari kontroversialnya, dia sangatlah mencintai istrinya dan mertuanya. Sekaligus dia itu suami takut istri. Suatu hari kejadian semakin rumit setelah menangani kasus elit mengenai pejabat yang sangat diistimewakan oleh kepala polisi. Meski mereka adalah tersangka, hidupnya semakin buruk ketika dia dituduh sebagai penipu paling jenius di dalam sejarah yang dijuluki sebagai tikus besar. Series dibuka dengan memperlihatkan emas batangan yang begitu banyak, namun emas-emas batangan itu justru dikubur dengan semen. Lalu muncul berita yang memberitakan tikus besar yang sangat terkenal di Asia terlibat perkelahian dengan para gangster dan jaringan kejahatan terorganisir, serta merupakan seorang pengedar narkoba yang sangatlah meresahkan dan menyebabkan kerugian. Cerita dimulai dengan sepasang suami istri merayakan ulang tahun pernikahannya. Pak Chang Ho meminta Go Mi Ho untuk makan malam mewah di salah satu hotel berbintang. Selain itu, Mi Ho tak sendirian. Dia turut membawa sang ayah, yakni Go Gi Kwang, untuk menikmati makanan mewah tersebut. Singkatnya, Chang Ho tiba-tiba dihubungi oleh jaksa Choi Dong Hwa mengenai kasus pembunuhan di rumah sakit Gucheon, di mana dia adalah pengacara pembela kasus tersebut. Awalnya tak ada yang aneh sebelum bertemu dengan jaksa Cho, hingga salah satu staf pekerja memberikan kopi secara cuma-cuma. Chang Ho pun mulai oleng dan pusing setelah meminum kopi itu yang mungkin telah dicampurkan sesuatu hingga Chang Ho pun mengalami kecelakaan hebat. 1 minggu sebelum peristiwa kecelakaan, Mi Ho bersama Chang Ho merupakan sepasang suami istri pada umumnya. Kadang bahagia, kadang ada masalah di dalam rumah tangga mereka. Sementara itu, Mi Ho bekerja sebagai perawat. Dia memiliki penampilan yang cantik dan memiliki kepribadian yang bijaksana serta berani. Mi Ho sangatlah membantu suaminya menjadikan seorang pengacara dengan mendukungnya secara finansial dan psikologis. Kemudian, Chang Ho sangatlah frustasi setelah dia kalah di persidangan hingga diusir oleh jaksa. Bahkan dia tak berani untuk pulang. Tak lama, Mi Ho pun menghubunginya. Sontak saja, dia sangatlah ketakutan untuk mengangkatnya. Chang Ho pun meminta ayah Go untuk membantunya. Tetap saja, upaya itu gagal. Chang Ho mau tak mau harus berbicara dengan Mi Ho. Kemudian, Mi Ho yang mendengar itu semua sangatlah kesal dan marah tak jadi mendapatkan uang, karena tak bisa membayar bunga bulan ini. Singkatnya, mereka pun sepakat akan bercerai. Mi Ho sudah tak tahan hidup bersama Chang Ho, meski mereka sudah merajuk cinta di bangku SMA. Kemudian Chang Ho pun curhat pada Oh Seung Sik, yang juga sama merupakan seorang pengacara, bahwa dia akan bercerai dengan Mi Ho. Di tempat lain, Mi Ho tak bisa menghubungi Chang Ho sama sekali. Situasi semakin rumit ketika sang ayah lebih memilih menantunya ketimbang putrinya sendiri, dengan alasan kalau Mi Ho ini sangatlah tangguh untuk hidup sendiri, sedangkan Chang Ho tak mampu hidup tanpa ayah Go. Di luar sana, Chang Ho sudah menunggu kedatangan ayah Go yang sudah mengemas pakaiannya. Chang Ho memutuskan untuk tinggal sementara waktu di kantornya. Lalu, wali kota Gucheon yang bernama Choi Do-hwa mendadak ingin bertemu dengannya untuk membantunya dalam kasus kriminal.
Dalam perjalanannya menuju tempat ketemuan, Chang Ho terus bertanya-tanya kenapa Pak Wali Kota ingin bertemu di tempat pemancingan yang sangatlah sepi dan sunyi. Secara langsung Pak Wali Kota meminta Chang Ho untuk menjadi pengacara pembela para pejabat yang telah membunuh Profesor Seo. Ketiga pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Awalnya, Chang Ho menolak tawaran dari Pak Wali Kota, dikarenakan Pak Wali Kota ingin mencari kebenaran tentang pembunuhan Profesor Seo dengan mencari video dashcam yang menghilang di TKP secara misterius. Dia meminta Chang Ho untuk menjadi mata-matanya yang berpura-pura berpihak kepada mereka. Dengan begitu, kebenaran akan terungkap. Setelah itu, Chang Ho pun meminta bantuan Seng Sik untuk menanyakan tentang forum NR yang ternyata mereka semua itu adalah jagoan besar. Seng Sik menghubungi mereka untuk menanyakan keberadaan video dashcam mobil itu. Keesokan paginya, Chang Ho mendatangi sel tahanan pejabat itu. Dia sangatlah antusias menangani kasus elit tersebut sambil disorak-sorak oleh tahanan lain. Sebelum bertemu, Chang Ho merasa ragu-ragu bahwa dia akan bertemu dengan para pejabat itu di tempat yang sangat dalam dan mewah bagi tersangka. Bukanlah jeruji besi yang menahan mereka, tetapi ada yang aneh terhadap ketiga pejabat itu yang dimana mereka itu ternyata diistimewakan oleh kepala polisi. Lantas, Chang Ho pun memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dengan berat hati, mereka semua harus menerimanya atas perintah Pak Wali Kota. Dengan sangat percaya diri, Chang Ho akan mengikuti arahan mereka. Semuanya menjadi terdiam saat polisi menghubungi mereka membahas tentang video dashcam itu. Namun, itu semua adalah rencana Chang Ho bersama Seng Sik untuk menemukan siapa yang menyimpan video itu. Ternyata Chang Ho telah menaruh penyadap yang ditempelkan pada gelas kopi, sehingga Chang Ho pun mengetahui keberadaan video itu yang disimpan di istri oleh Pak Han. Lantas Chang Ho pun memberitahukan Pak Wali Kota. Tetapi Chang Ho meyakini masih ada kaki tangan mereka di luar sana. Sementara itu, Jang Hae-jin didatangi oleh orang misterius setelah selesai syuting. Tak lama, Pak Wali Kota bersama Chang Ho datang. Mereka mendengar teriakan staf meminta bantuan. Beruntung mereka berhasil menolong bujang. Tapi Chang Ho melihat orang misterius itu melarikan diri melalui kaca jendela. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan bahwa bujang ini menyimpan video itu. Kali ini dia tak bisa mengeles atau mengalihkan pembicaraannya. Chang Ho mencurigai bahwa masih ada kaki tangan di luar sana, yang ternyata itu adalah Presiden Surat Kabar, yakni Gong Ji-hoon. Pak Wali Kota mengetahui jika ketiga tersangka itu adalah antek dari Pak Gong. Terlebih, Pak Gong dan Profesor Seo mempunyai hubungan yang kurang baik. Tak lama kemudian, Chang Ho bersama bujang mengambil video dashcam itu yang disimpan di kuil. Chang Ho pun memperingatinya bahwa dia bisa ditindak pidana dengan dia menghancurkan atau memalsukan bukti-bukti untuk membantu kerabat atau kumpul kebo tidak dapat dihukum. Tetapi bujang juga mewanti-wanti Chang Ho untuk berhati-hati menangani kasus itu yang mungkin membawa Chang Ho ke dalam kesengsaraan besar. Sin pun memperlihatkan kejadian di mana mereka semua menganiaya Profesor Seo hingga meninggoy. Chang Ho yang menonton itu bertanya-tanya kenapa mereka membunuh Profesor Seo. Terlebih mereka tidak menyebutkan nama Pak Gong di dalam video tersebut. Singkat cerita, Chang Ho pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Dengan perlahan tanpa suara, Chang Ho berhasil memasuki rumahnya. Miho yang melihat Chang Ho datang merasa kesal dan marah atas tindakannya itu. Kemarahan Miho akhirnya bisa diredakan oleh sang ayah. Lalu Chang Ho pun memberikan uang gepokan itu. Seketika Miho terkejut dengan suaminya mendapatkan uang yang banyak walau dia pengacara tidak kompeten. Tapi Miho juga sangatlah bahagia.
akhirnya bisa mendapatkan uang dari suaminya. Selanjutnya, mereka pun merayakannya berjelajah ke hutan rimbun yang lembab untuk mendapatkan si Jabang Orok. Di pagi harinya, Chang Ho menemui Pak Gong yang berada di vilanya sedang asik bercocok tanam. Dengan sangat percaya diri, Chang Ho mengancam Pak Gong bahwa dia memiliki video dashcam yang akan membuat nama Pak Gong menjadi buruk. Dia meminta tebusan padanya dengan harga yang sangatlah fantastis. Namun sayangnya, upaya Chang Ho gagal dengan Pak Gong tak tergoyahkan dengan ancamannya. Rupanya, Chang Ho belok dari perintah Pak Wali Kota yang seharusnya Chang Ho memberikan video dashcam itu pada Pak Wali Kota. Tanpa sepengetahuannya, Chang Ho terlebih dulu menawarkannya pada Pak Gong, tetapi dia pun berdalih akan langsung memberikannya kepada Jaksa Cho. Scene dilanjutkan, Miho bersama ayahnya datang ke hotel berbintang atas undangan Chang Ho yang mengajaknya untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Awalnya Miho kesal Chang Ho memilih tempat dan makanan mewah bukanlah usus bagong yang diinginkannya. Tak lama, dia pun mendapatkan telepon dari Jaksa Cho untuk bertemu langsung. Dari situlah mereka berdua mengetahui kalau Chang Ho adalah pengacara pembela pembunuhan di rumah sakit Gocheon. Saat akan dalam perjalanan, tiba-tiba staf pekerja memberikan kopi kepada Chang Ho. Secara cuma-cuma, awalnya perjalanan Chang Ho nampak baik-baik saja. Tetapi selang beberapa menit, Chang Ho mulai oleng dan pusing setelah meminumnya. Dengan kecepatan penuh, dia mulai tak terkendali dalam situasi sulit itu. Beruntung, Chang Ho bisa melewati mobil-mobil di depannya dan tetap menyetir. Namun naasnya, kecelakaan itu tak bisa terhindarkan oleh Chang Ho. Dia mengalami kecelakaan yang sangat parah, mobilnya pun ringsek. Tiba-tiba, seperti mempunyai nyawa 9. Secara ajaib, Chang Ho ternyata masih hidup. Scene kembali ke masa lalu di mana Chang Ho mengikuti lomba dengan sangat yakin bahwa dia bisa melewatinya. Tiba-tiba, di luar dugaan, Chang Ho tak mampu melewatinya di tengah jalan. Disinilah Miho selalu ada di samping Chang Ho di kala suka maupun duka. Kemudian Chang Ho akhirnya sadarkan diri. Di samping itu, Miho sangatlah panik dengan kondisi sang suami. Di tempat lain, seseorang mengambil HP dan video dashcam tersebut. Di saat akan pulang, tiba-tiba polisi mendatanginya membawa surat perintah penangkapan atas tuduhan memakai narkoba. Sontak saja semuanya menjadi terkejut setelah rentetan kejadian yang janggal terus menimpanya. Miho berjanji akan terus mendampinginya. Kemudian Chang Ho menyadari jika peristiwa yang menimpanya itu kemungkinan berkaitan dengan Pak Gong. Dia pun meminta polisi untuk menghubungi Pak Wali Kota. Lalu dia akan berkata jujur mengenai narkoba, tapi itu semua hanyalah pura-pura untuk bisa bertemu dengan Pak Wali Kota. Pada akhirnya, Chang Ho pun meminta bantuan Pak Wali Kota untuk membebaskannya dari penjara. Dia pun berkata jujur bahwa sebelum memberikannya kepada Jaksa Cho, dia lebih dulu bertemu dengan Pak Gong. Sehingga kejadian yang menimpanya adalah ulah Pak Gong, tetapi di dalam video itu Pak Gong tidak disebutkan. Namun Chang Ho menyadari jika 3 pejabat korup itu menyebutkan makalah yang menyebabkan mereka membunuh Profesor Seo. Sayangnya Pak Wali Kota tak bisa membantunya, walau memiliki kekuasaan dia tak bisa melawan Pak Gong yang lebih kuat darinya. Sementara itu, Ayah Go didatangi oleh pihak kepolisian untuk menggeledah kantor Chang Ho. Mereka semua mulai memeriksanya satu persatu, hingga dokumen-dokumen itu berserakan di mana-mana. Lalu mereka menemukan sesuatu yang janggal di dalam tembok. Terdapat kotak-kotak misterius. Setelah dibuka, kotak itu berisikan emas batangan dan pistol ilegal. Sontak saja Ayago yang melihat merasa terkejut. Tak cuma itu saja, mereka menemukan uang di atap.
Sementara itu, Chang Ho telah sampai di penjara yang sangatlah dipenuhi oleh orang-orang yang sangatlah kejam dan keji. Di hari pertamanya, Chang Ho dipaksa untuk ikut ke suatu tempat. Ternyata di tempat itu, ketiga pejabat korup sudah menunggu Chang Ho yang akan menganiayanya. Mereka semua memukul Chang Ho tanpa ampun hingga Chang Ho mengalami babak belur dan menggantungnya seolah-olah akan melakukan bunuh diri. Chang Ho yang sudah frustasi memohon pada mereka untuk tak melakukannya meski sudah meminta maaf berulang kali. Paki mendorong pijakan Chang Ho sehingga dengan perlahan Chang Ho mulai kehabisan napas dan tak sadarkan diri. Kemudian semua orang dikejutkan dengan kabar yang mencengangkan di mana Chang Ho disebut-sebut sebagai Big Mouse alias tikus besar, si penipu paling jenius di dalam sejarah. Lalu Pagong mulai ketar-ketir bahwa identitas si tikus besar akhirnya terungkap, yang menurut semua orang adalah pengacara Chang Ho. Dia pun meminta Pak Pak untuk menyelamatkan nyawa Chang Ho bagaimanapun itu. Jika dia mati, Pagong tak bisa mendapatkan uangnya atas investasinya pada Lala Capital yang diketuai oleh tikus besar. Beruntung, Chang Ho akhirnya bisa diselamatkan dan kembali sadarkan diri. Sementara itu, Ayah Go meminta Sang Sik untuk tak mengajak pulang Mi Ho. Setelah kabar berita itu, para reporter menunggunya di bawah. Sayangnya, Mi Ho sudah mengetahui di sosial media tentang sang suami adalah si tikus besar. Dengan berat hati, Sang Sik pun memberitahukannya bahwa para reporter berada di rumahnya. Kabar menghebohkan tersebut sudah sampai ke tahanan lainnya dan para polisi. Chang Ho pun dimasukkan ke sel tahanan bersama tahanan lainnya yang sedang menonton berita si tikus besar, di mana Mi Ho membantah tuduhan tersebut bahwa Chang Ho bukanlah si tikus besar yang banyak diberitakan oleh orang-orang di luar sana. Seketika, Chang Ho hanya bisa menangis melihat itu semua. Selanjutnya, Chang Ho diinterogasi oleh Pak Choi Jungrak mengenai uang-uang itu yang sangatlah fantastis. Kepemilikan narkoba, tempat judi ilegal di Asia Tenggara, keberadaan emas batangan dan 12 ponsel sekali pakai, serta pistol ilegal yang berada di kantornya. Tetap saja, Chang Ho membantah itu semua bahwa dia tidak pernah menyembunyikannya. Jika dia mengetahuinya, mungkin dia sudah melunasi hutang-hutangnya dan tak mungkin nunggak sewaan. Melalui deteksi kejujuran apakah dia berkata jujur atau berbohong saat Pak Choi menanyakan apakah Chang Ho ini si tikus besar. Seketika deteksi itu meningkat secara drastis, beriringan dengan Chang Ho membantah itu semua dengan sangat marah dan kesal bahwa dia bukanlah tikus besar. Shin memperlihatkan perkataan Chang Ho pada Mi Ho bahwa dia akan segera melihat Chang Ho di TV. Tak disangka, Chang Ho justru menjadi terkenal dengan cara sebagai penipu kelas kakap dan sangat terkenal. Kemudian Chang Ho pun kembali ke sel tahanan. Semua tahanan menatapnya, tetapi seorang tahanan bernama Jerry sangatlah mengidolakan tikus besar sampai membuat tato di tangannya. Dia juga sangatlah menyukai Tom and Jerry sehingga julukannya disebut dengan Jerry. Serta dia juga sangatlah patuh terhadap Chang Ho. Singkat cerita, di malam harinya, Pagong secara pribadi bertemu dengan Pak Choi untuk menanyakan apakah benar Chang Ho ini adalah tikus besar. Si penipu paling jenius sepanjang sejarah. Dia berjanji bahwa akan mengungkap identitas si tikus besar, serta uangnya yang telah disembunyikan. Setelah itu, Pak Choi diam-diam bertemu dengan Pak Wali Kota. Dia memberikan daftar orang-orang yang membeli narkoba pada tikus besar yang ternyata itu semua adalah orang-orang VIP. Pak Wali Kota sudah lelah diremehkan 3 pejabat dan Pagong. Selama ini dia sudah bekerja keras untuk sampai di posisi sekarang. Menurutnya, tak adil jika nyawanya hilang karena mereka yang menjadikannya seorang Pak Wali Kota. Mereka berdua sudah merencanakan sesuatu untuk mereka. Namun, dia juga tidak mempercayai jika Chang Ho adalah tikus besar.
Lalu Pak Wali Kota meminta Pak Choi untuk tak mengkhianatinya. Di tempat lain, Ayah Go, Miho, dan Sengsik mencari informasi tentang awal mula peristiwa yang menimpa Chang-ho. Miho akan lebih dulu mencari makalah yang membuat para pejabat itu membunuh Profesor Seo. Keesokan paginya, para tahanan terus membicarakan tikus besar yang sangatlah mengerikan dan kejam. Ada yang bilang dia adalah lelaki kekar bertato tikus besar, dan ada yang bilang dia adalah seorang wanita cantik dan seksi. Singkat cerita, di aula tempat makanan, Chang-ho tiba-tiba didatangi oleh Payang Chun-sik yang terkenal ketua gangster rantai. Dengan kapak mereka membelah tengkorak lawannya. Dia meragukan Chang-ho bahwa Chang-ho adalah tikus besar. Bahkan dia mulai mempermainkannya serta memukulnya hingga tak berdaya. Lalu Papak yang melihatnya melalui rekaman CCTV mengajaknya untuk makan enak. Awalnya, Papak menanyakan asal-usulnya Chang-ho yang memiliki marga yang sama dengan dirinya. Mereka ini seperti saudara jauh, sehingga Chang-ho menyebutnya paman. Tetapi situasi berubah setelah dia mengakui kalau dia bukanlah tikus besar. Seketika, dia sangatlah marah dan kesal. Terlepas dari kejadian yang terus menimpa Chang-ho, dia terus mengingat masa-masa indahnya bersama istrinya. Begitu juga dengan Miho sangatlah merindukan Chang-ho. Di pagi harinya, Miho melamar kerja di rumah sakit Guncheon, yang ternyata itu adalah rencananya untuk menemukan makalah tersebut. Dia membuat Yoon Joo-hee terkejut dengan alasan bahwa makanan kantin itu sangatlah enak-enak, berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Kemungkinan Miho diterima oleh mereka. Kabar tersebut sudah terdengar pada Chang-ho, dia pun meminta Sengsik untuk menghentikannya. Tapi Sengsik tak bisa menghentikan tindakan Miho yang keras kepala itu. Lalu Chang-ho pun meminta Sengsik untuk mengajukan perceraiannya. Dia tak mau melibatkan Miho dalam kasus ini, yang sangatlah rumit dan besar. Tak lama, dia pun berpikir akan melakukan bunuh diri. Dengan begitu, semuanya akan terungkap jika dia mati. Misi pertama dimulai dengan mengusik Payang yang sedang makan. Secara tak terduga, Chang-ho mengguyur kuah sayur plus sangu pada kepalanya. Kini kepalanya pun dipenuhi oleh sangu. Sanguan. Tak disangka, dengan sekali tonjokan mampu menumbangkan Payang hingga tak sadarkan diri. Misi pertama pun gagal di luar ekspektasi. Lalu, misi kedua melawan psikopat yang selalu berburu wanita. Dia sangatlah yakin bahwa akan mati hari ini. Dengan begitu, Chang-ho tak perlu capek-capek melukai dirinya sendiri. Awalnya, tatapan psikopat sangatlah menyeramkan seperti akan membunuhnya juga. Sayangnya, ucapan Chang-ho menyadarkannya dan membuka matanya terhadap apa yang dilakukannya selama ini. Chang-ho menyindirnya dengan membawa-bawa nama ibunya. Seketika dia seperti bersalah setelah apa yang dilakukannya selama ini kepada wanita di luar sana yang telah dibunuh. Psikopat itu merengek seperti bayi yang sangatlah merindukan sang ibu dan menjadi tontonan tahanan lainnya. Kini psikopat itu seperti aneh dan tidak seram lagi. Semua orang bergosip mengenai Chang-ho. Kini semua tahanan sangatlah takut dan patuh terhadap Chang-ho. Singkat cerita, di malam harinya, Chang-ho melanjutkan misi untuk dibunuh kembali, di mana kali ini dia akan kabur. Di samping itu, Papak menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Lalu, Chang-ho mulai berlari sambil membawa tongkat pel yang sudah dipatahkan. Alarm pun berbunyi menandakan tahanan yang akan kabur. Chang-ho berteriak kepada polisi untuk menembaknya hingga meninggoy. Dia pun dikelilingi oleh para polisi. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.